Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ronalita dengan NIM 2330103064. Saya Sarmida Zani dengan NIM 2330103058. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rencana pengembangan sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga kependidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan sumber daya manusia, pendidikan, dan tenaga kependidikan. 1. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik adalah sumber daya yang dituntut untuk menyuruh kepada pekerjaan atau perbuatan yang makruh dan mencegah perbuatan yang munkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. 1. Menurut Sony Sumarsono, sumber daya manusia adalah suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. 2. Menurut Haryanda, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan, dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. 3. Menurut Hasibuan, sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia. Menurut Harinda, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia adalah sesuai dengan fungsinya untuk membantu lembaga dalam mencapai tujuannya dari aspek sumber daya manusia, dan fokus perhatian sumber daya manusia ditunjukkan pada proses peramaian dan kebutuhan SDM di masa depan. Maka proses penentuan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Analisis beberapa faktor penyebab perubahan sumber daya manusia. 2. Peramaian kebutuhan sumber daya manusia. 3. Penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. 4. Analisis ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. 5. Penentuan dan implementasi program. 3. Pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Tenaga kependidikan terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawasan suatu pendidikan, pengawasan penelitian, pengembangan pendidikan, teknisi, sumber belajar, pelatihan ekstrakurikuler, petugas keamanan sekolah, tenaga administrasi yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas. 3. Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Materi selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan tenaga kependidikan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan tujuan organisasi atau institusi. Maka, rencana strategi yang dijadikan sebagai program-program yang direncanakan juga selalu berkaitan erat dengan berbagai perubahan yang melingkup institusi. Tahapan program pengembangan sumber daya manusia yaitu 1. Menentukan kebutuhan. 2. Menentukan sasaran. 3. Menetapkan isi program. 4. Mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar. 5. Melaksanakan program. 6. Menilai keberhasilan program. Implementasi pengembangan sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai mutu standar pelayanan pendidikan, dibutuhkan sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, dibutuhkan program yang tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sumber daya manusia merupakan aset utama
dalam sebuah satuan pendidikan yang apabila memiliki kemampuan yang kompeten, memanfaatkannya kemampuan itu secara maksimal untuk mencapai visi dan misi tujuan satuan pendidikan. Selanjutnya, C. Program perencanaan pengembangan sumber daya manusia pendidikan. A. Metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, coaching, salah satu metode utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, outbound. Kegiatan di alam terbuka dapat dijadikan sebagai kegiatan yang meningkatkan silaturahmi. 3. Mutasi. Dengan adanya mutasi, pendidik memiliki pengalaman baru. Yang keempat, mentoring, kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk mentransfer ilmu dari pendidik. 5. On the job training, kegiatan yang mengacu pada pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Pelatihan, melakukan pelatihan supaya pendidik memahami pengembangan kurikulum baru. 7. Pendidikan formal dan non-formal, karyawan yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan. 8. Perencanaan karir, memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia menentukan rencana karir yang diinginkan. 9. Feedback, untuk menentukan hal yang menjadi hambatan selama proses kerja. 10. Diskusi dan aktivitas kelompok, membentuk komunitas belajar di dalam lembaga dan antar lembaga. 11. Simulasi, dengan melakukan simulasi, pendidik dapat mempelajari situasi nyata. 11. Uji kompetensi, untuk mengetahui kualitas pendidik dan tenaga pendidik. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasi perencanaan pengembangan sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Identifikasi kebutuhan. Lakukan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan perubahan dalam teknologi dan tuntutan masyarakat. 2. Program pelatihan berkualitas, merencanakan program pelatihan online. 3. Berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam tuntasnya kerja. 4. Kepemimpinan dan manajemen, mereka harus memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. 5. Evaluasi dan umpan balik, membantu mereka untuk terus meningkatkan kinerja mereka. 6. Kolaborasi, fasilitas kolaborasi antara pendidik dan tenaga kependidikan. 7. Inovasi dan teknologi, pastikan pendidik dan tenaga kependidikan memiliki akses dan pelatihan. 8. Dukungan psikososial, berikan dukungan psikososial kepada pendidik dan tenaga kependidikan. 9. Evaluasi hasil, memastikan bahwa tujuan dan sosialisasi yang telah tercapai. 10. Penyesuaian, selalu siap untuk menyesuaikan rencana jika ada perubahan yang tidak terduga. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.